the name of Jesus. Semua katakan amen. 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 Thank you, Grow. What a powerful anointing. Luar biasa. Dan saya percaya bulan ini, bulan Juli, GC di seluruh cabang-cabangnya kita akan memulai satu seri yang baru. I'm excited untuk bicara seri ini karena pertama kali kita merancang khotbah bersama-sama. Selama hampir 3 minggu saya Zoom dengan pastoral, Pastor Monty, Pastor Tibi, Pastor Doni, Pastor Julius dari Bekasi, Pastor Chandra dari Manado. Kita susun sama-sama bahan khotbah sepanjang bulan ini. Wow, excited sekali. Dan saya percaya kami mulai melihat apa yang dibutuhkan oleh Growth Center. Dan kita akan berikan nama serinya adalah seri perumpamaan penabur benih. Semua sudah tahu bahwa kitab Injil menulis hal ini. 3 kitab Injil menulis dari mulai Matius, Markus, Lukas. Menulis mengenai ilustrasi penabur benih. Nah, kita akan mulai seri itu yang pertama pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami katakan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami akan memulai seri ini bersama-sama dengan Bekasi, Manado, Cibubur, seluruh gereja yang ada dalam pembapaan daripada CK8. Kami akan mulai bicara mengenai perumpamaan penabur benih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lewat seri ini, biarlah saya merindukan bahwa Growth Center menjadi gereja yang kuat banget dalam roh, dalam bahasa roh, dalam pengurapan, dalam hadirat. Tetapi kita juga menjadi gereja yang kuat banget di dalam firman. Katakan amin. Kita bukan hanya strong in the spirit, tapi strong in the word. Karena perlu hal ini, kita perlu kuat dalam, maka Tuhan bilang kalau engkau menyembahku, engkau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran is a truth, adalah mengenai firman. Seringkali kita kaya, kita penuh dengan quote-quote. Wah, satu kali satu anak muda datang kepada saya. Oh, dia dengan semangat dia bilang, kan ada tertulis, Pastor. Mati 1, tumbuh 1000. Itu kayak puisinya siapa, saya bilang. Itu bukan firman Tuhan. Ya. Itu salah satu puisi di Indonesia yang terkenal dari Kerawang, Bekasi kalau nggak salah. Ya, itu is not the Bible. Tapi banyak kita kira itu Bible. Ya. Kita lebih tahu quote-quote yang Martin Luther. Kita quote yang Mother Teresa. It is good quote. Tetapi yang perlu dalam hari-hari ini, waktu kita sedang mengalami masa-masa yang begitu goncang dan banyak question mark, tanda tanya besar. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus kuat dalam roh hadirat Tuhan. Tetapi kita bisa menjawab dengan firman Tuhan. Bukan logika kita, bukan kata orang. Maka penuhilah lumbung rohanimu dengan the word of God. Sehingga waktu kamu sakit terkapar, ada tertulis dengan bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. Amin. Ada ditulis, dijamin oleh darah Yesus. Dan engkau pasti bisa menerimanya. Kalau engkau lagi perlu jawaban mengenai ekonomi, ada ayatnya. Allahku memenuhi segala keperluan, kebutuhan di dalam Yesus Tuhan. Semua keperluanmu, saya katakan semua keperluanmu ada di dalam Alkitab ini. Katakan amin. Kita akan baca Matius 13 ayat 3 sampai yang ke-8 dulu. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Lompat ke 18. Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerima dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 22, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Semua katakan amin. Dan kita percaya hari ini bahwa ada 4 jenis tanah yang kita bahas sepanjang bulan ini. Yaitu pertama di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak duri, dan tanah yang subur. Kita setuju dulu di awal ini bahwa benih, semua katakan benih, benih adalah firman Tuhan. Ayat-ayat dalam Alkitab yang kita baca. Tanah adalah hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Ingat, di segala hal ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bagian Tuhan adalah menyiapkan benihnya. Dan ingat, yang datang dari Tuhan adalah yang sempurna. There's nothing wrong dengan firman-Nya. Tetapi yang perlu engkau siapkan, hai GC, adalah tanah, hati yang siap menerima itu. Dan hari ini kita akan bahas yang pertama, yaitu tanah yang di pinggir jalan. Matius 13 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya. Garis bawahi, tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saya percaya hari ini kita akan soroti kata si jahat. Yang dikatakan bahwa firman tentang kerajaan sorga disampaikan, benih disampaikan, tetapi tidak mengerti. Banyak kita mendengar firman Tuhan, tapi gak bisa mengerti. Bahkan bukan rahasia lagi baca firman adalah resep untuk tidur seringkali. Karena apa? Kita gak ngerti. Tiba-tiba baca satu ayat, langsung hilang begitu. Dibuat emang iblis yang disebut si jahat itu memang punya strategi. Dan hari ini kita diajar untuk mengenal strategi si jahat itu. Yang mau katakan amin. Kesal si jahat itu disebut sebagai bapak pendusta, sebagai biangnya pembohong. Maka saya berikan judul series number 1 daripada seri penabur benih ini adalah korban kebohongan. Ya, korban kebohongan karena banyak kita tidak mengerti. Karena iblis strateginya selalu menyamarkan kebenaran itu. Dia membuat kebenaran menjadi kebohongan. Dan banyak kita masalahnya hidup dalam kebohongan itu sejak begitu lama. Kita tidak mengerti, kita pikir firman yang harusnya baik buat kita. Tetapi kalau ada kebohongan berkata, oh jangan, itu obat palsu. Itu malah akan mencelakakan kamu. Banyak kita menolak firman itu sebelum kita mengertinya. Hari ini kita akan belajar dan akan menelanjangi strategi daripada si jahat yang disebut iblis tadi. Sebab sejak the day one, ingat, sejak Eden, sejak dunia itu dijadikan, maka ada strategi daripada si jahat untuk menyebarkan kebohongan dalam hidup kita. Menyebarkan sesuatu hal disebutkan hoax. Pemerintah sedang giat-giatnya untuk mengalahkan hoax-hoax, kepalsuan. Hal-hal yang KW kelihatannya benar, tetapi palsu. Dan hari ini, demi nama Yesus, setiap hoax, setiap kebohongan daripada si jahat, akan kita buka kedoknya. Dan biarlah Yesus, the truth, kebenaran itu, muncul seperti fajar. Kita berikan tepuk tangan secara virtual. Haleluya, haleluya, haleluya.
Wow, this is hard untuk bicara di double masker seperti ini. Help me God. Dua hal saja, banyak strategi pada si jahat. Tapi yang pertama, strategi si jahat adalah dia selalu memberikan kebenaran yang palsu. Atau disebut dengan the false truth. The false truth atau memberikan kebenaran yang palsu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hatinya Tuhan adalah always give kehidupan. Dia selalu punya rindukan bahwa dia ciptakan sejak di Eden. Bahwa ada satu karunia yang besar sekali. Contohnya adalah kejadian yang saudara pelajari sejak dunia dijadikan, yaitu di Kejadian pasal 2. Inilah fakta dari sisi Tuhan. Kejadian 2, ini faktanya Tuhan itu punya, sebetulnya dia berkata seperti ini pada manusia. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua. Katakan semua. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudara, faktanya, the truth yang benar, Tuhan katakan semua boleh, tapi jangan yang satu itu. Itu faktanya. Tetapi lihat Kejadian 3, langsung sejak hari pertama manusia dijadikan, the false truth, strategi si jahat adalah Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, entahlah Allah berfirman, semua pohon dalam jangan kamu makan buahnya. Lihat, sudah mulai dibohongi, dipeleseti. Semua pohon dalam taman itu apa? Jangan kamu makan. Lihat, kita udah diselipin sedikit aja. Tadi Tuhan bilang semuanya bisa kamu makan, tapi jangan satu. Tapi dia bilang semua jangan kamu makan. Inilah the false truth-nya iblis. Nah masalahnya kita kalau kita nggak tahu baca firman, kita percaya hoax-nya. Kita percaya Tuhan itu mau merampas kita. Tuhan cuma menindas kita lewat COVID. Tapi Tuhan, dan inilah yang harus kita telanjangi hari ini. Lalu, sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Lalu tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kau makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat, sejak awal strateginya sama. Aktornya cuma yang beda. Dia pakai ular di Eden. Tapi dia pakai nabi-nabi Baal di tempat yang lain. Dia pakai segala macam roh yang lain untuk membuat manusia menjadi tersamar kebenaran sebenarnya. Dan mereka lebih percaya kepada hoax. Mereka lebih percaya kepada anak lembu emas. Mereka lebih percaya bahwa Allah itu kejam daripada Allah itu sangat mengasihi mereka. Dan saya percaya di sinilah kenapa kita perlu menjadi gereja yang cinta firman. Karena kalau kita tidak mengenal firman itu, maka tidak mungkin kita bisa mengenal kebaikan atau kebenaran yang sejati, atau itu palsu atau sejati, yang diberikan oleh iblis atau diberikan oleh Tuhan. Selain keywordnya, engkau menjadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Semua bilang merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang mampu berbuat berhasil. Kita suka akhirnya ini. Tetapi jangan lupa di sini. Tuhan bilang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan merenungkan antara itu siang dan malam. Ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Saya percaya inilah selama ini mungkin engkau hidup, menghirup the false truth. Selama ini iblis memutarbalikkan kata-kata firman Tuhan. Sehingga engkau kecewa, bahkan banyak engkau menolak firman Tuhan. Mungkin kau sempat berhadapan dengan orang-orang yang memang menjebak engkau. Dia berkata, firman Tuhan gak pernah berkata mengenai Yesus adalah Tuhan. Orang-orang yang berusaha untuk menggagal imanmu dengan menunjukkan logika bahwa Tuhan itu gak pernah ada, Bible never exists. I want to prove it to you. Lebih sulit untuk berkata Yesus bukan Tuhan daripada membuktikan He is God. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau saudara rindukan hal ini, saya challenge saudara untuk masuk ke kelas-kelas Bible study. Untuk ikut kaum 100, 200, 300. Di situ kita akan diperlengkapi. Sebab Yesus sendiri waktu dicobai iblis, dia gak banyak jurus. Dia cuma bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Masalahnya banyak kita gak tahu apa yang tertulis. Sebab menjadilah gereja yang siap untuk menelanjangi the false truth. Bahwa apa yang selama ini kau anggap kebenaran, kau anggap keselamatan, kau anggap ini bisa membuat engkau bahagia. Selama ini iblis cuma bilang yang penting kaya, yang penting kamu punya banyak wanita, yang penting kau punya banyak mobil, yang penting kau punya banyak perusahaan. Ingat di masa COVID ini, semua mulai digoncangkan itu. Dan temuilah the truth yang sebenarnya. Karena dia cuma berkata, akulah jalan kebenaran. He is the truth. Ketemuilah dia di masa-masa ini. Bertemu dengan bagaimana? Baca surat cintanya. Secara cepat dalam 7 menit ini. Yang kedua, siasat daripada si iblis. Yang pertama dia tebarkan false truth. Yang kedua adalah false love. Hari-hari ini anak-anak muda sering ngomong mengenai love, cinta, sarangai. Ya, kita sering kali shame, apapun, I love you, we need love. Love menjadi the world of the word. Bahasanya dunia, the word of the world. Di mana love, tapi sering kali hati-hati. Banyak yang suruh ngomong love, love, love. Love itu menjadi love yang free sex. Love yang akhirnya menjadi drugs. Love yang akhirnya menjadi kompromi. Ingat bahwa ada love yang benar, tapi ada love yang iblis ciptakan. Di dunia ini, semua orang begitu orang mengasihi. Kamu harus menerima, bahkan mulai kompromi dengan dosa. Saya mengatakan gereja ini, we love LGBT people. But we hate LGBT spirit. Itu yang kami mau katakan. Kami mencintai orang-orangnya. Kami menerima kalian dengan apa adanya. Kami mau kalian menjadi anggota daripada tubuh Kristus. Tapi kita harus berkata bahwa kebenarannya bahwa LGBT spirit itu adalah dosa. That's the truth. Jangan sampai engkau dibodohi dengan false truth. Yang kedua, dengan false love. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah berjaga-jaga lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa mengaum, mengintimidasi. Mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tugasnya iblis itu mengintimidasi. Mengaum-ngaum. Dia akan bilang kamu gak berharga, gak disayang, kamu tertolak, kamu gak layak, kamu gagal, kamu gak punya masa depan, kamu
Kamu gak dikasih oleh Tuhan, itulah aumannya dia. Itulah seringkali yang membuat kita ketakutan karena kita gak merasakan dicintai, gak berharga. Dan yang ngerinya, iblis mulai mengaumkan the false love. Cinta itu harus dibeli. Gak ada cinta gratis, bro, sis. Perlu duit, perlu dibeli. Cinta perlu pembuktian. Buktikan dirimu dengan mengorbankan kekudusanmu. Bukankah itu tipuan yang sering terjadi? If you love me, kamu tidur dengan aku. Itulah cinta yang the false love. Cinta yang perlu pengakuan. Banyak orang cari cinta karena mau diakui. I'm nothing without love. Aku ini gak ada apa-apanya. Dan berusaha untuk membuktikan kepada banyak orang. Kamu bahkan mau menjual semua dirimu hanya untuk cinta. Itulah the false love. Dan saya percaya inilah yang false love daripada iblis. Dia selalu pakai kata take and give. Betul, memang ada cinta harus ada take and give. Tetapi yang take and give-nya iblis ini lebih ngeri. Dia bilang begini, I took your son and I give you riches of the world. Itu yang Gunung Kawi bilang. Gua kasih kekayaan. I gave it. Tapi false love-nya iblis. But I took your son. Ada tiba-tiba anaknya mati. Anaknya cacat. Tiba-tiba ada harga yang harus diambil. Untuk kekayaan daripada iblis itu. Iblis itu selalu take and give dalam arti I took your salvation. But I give you position. Aku kasih kamu jabatan, mau apa? Mau jadi apa? Ayo sini, tak kasih jimat, tak kasih kekuatan. But I take your salvation. Itulah cinta yang selalu iblis masukkan ke generasi ini. So be careful. Hati-hati next gen. Memang love menjadi language of generation hari-hari ini. Tapi love yang sebenarnya bukan seperti kampanye iblis. Bahkan kita harus membuktikan diri kita untuk layak dicintai. Itu yang terjadi di dalam perjanjian lama. Adalah manusia yang berusaha menolak Tuhan. Manusia yang berusaha berkata, God, stay away. I don't love you. I hate you, God. Tapi Yesus, Tuhan, Allah Bapa adalah menunjukkan sepanjang perjanjian lama. Dialah yang selalu menjadikan hatinya untuk manusia. Dia membuat bahtera untuk manusia. Dia kasih kesempatan Sodom Gomora bertobat. Dia kasih kesempatan Niniwe bertobat. Dia kasih kesempatan untuk orang-orang Israel bertobat. Dia kasih kesempatan. Dan kesempatan bahkan Gomer dikasih kesempatan pulang ke Hosea. Sebab true love dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world. And I want to tell you this. Saya akan tutup dengan ini. Saya minta worshipers untuk maju. Iblis bilang bahwa aku berikan kamu cinta. Tapi saya mau katakan, Tuhan gak perlu membuktikan. Karena Alkitab berkata, He is love. Dialah kasih itu. Sehingga dia gak perlu buktikan, dia gak perlu banyak bicara. Dia turun dan dia buktikan bahwa cinta bukan harus dibeli. Kamu gak harus bayar untuk salvation. Cinta gak perlu pembuktian. Cinta gak perlu pengakuan. Jesus come to bring the true love. Banyak kita gak mengerti benih di pinggir jalan ini. Adalah waktu si jahat dengan strateginya bilang, bohong semua. Sehingga firman yang masuk menjadi hoax buat kita.
Tapi hari ini berbahagialah. Firman itu kan hidup. Hidup untuk selama-lamanya bagi engkau. Roma 5:8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lihat, false love. Berkata tidak berharga, gak disayang. Kelahiran kita disebut kesalahan. Pribadi yang gagal, Tuhan menopang hidup kita. Tidak punya masa depan yang cerah. Identitasnya Tuhan adalah kasih. Tapi kasih menjadi alat marketingnya iblis. True love, Yesus mencari domba yang hilang. Kita disayang. Keceriaan kita dahsyat dan ajaib. Dan kita harus penuh dengan roh. Dan penuh oleh firman. Full of spirit. And full of words. Agar kita mengerti kasih Tuhan yang sejati. I'm done with this. Saya ingin kita nyanyikan satu pujian. Pujian anak kecil. Yang dia berkata bahwa Alkitab telah menulis mengenai kasih Tuhan kepada kita. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus love me. Semua katakan yes Jesus. Yes, Jesus loves me. For the Bible tell me so. Tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. It is true, bukan hoax. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Mungkin engkau cuma bilang, no, Jesus doesn't love me. Karena iblis bilang, kalau dia mencintai kamu, mana mungkin kamu dilahirkan di keluarga yang broken home. Kalau iblis bilang, kalau kamu dikasihi, gak mungkin kamu sakit COVID. Kalau kamu dikasihi, kamu gak mungkin bangkrut. Kalau kamu dikasihi, kamu gak akan menderita. Itu semua hoax. Tapi saya mengatakan, ini bukan Andi yang bilang, bukan Pak Niko yang bilang, but for the Bible tell me so. Yes, Jesus love you. Yes, you. Yes, Jesus love you. It is true, come on. Yes, Jesus love you. For the Bible tells. Yes, sekali lagi. Yes, Jesus love you. Yeah. Dengarkan Tuhan. Benih itu gak akan jatuh di pinggir jalan. Yaitu si jahat mengambil kebenarannya dan cintanya. Yes, Jesus loves you. For the Bible tells me so. Izinkan aku berdoa 30 detik ini. Tuhan, kami mau mengenal kebenaran yang sejati dan cinta yang sejati. Kalau kami selama ini menyediakan tanah di mana hati kami mendengar the false truth, kebenaran yang palsu, mendengarkan cinta yang palsu, kami mau bertobat Tuhan. Hari ini kami memilih untuk membaca firman, untuk lebih mengenal kebenaran itu, untuk mengerti bahwa how God love us, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Sungguh besar kasih. Saat ini, kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada di chat saudara, para pendoa, bilang aku mau terima Yesus, aku mau kembali kepada Yesus. Kamu akan dilayani. It is okay not to be okay.
God bless you. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 We're gonna close the Sunday service. Dan saya percaya hari ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Wow, saya rasakan Tuhan lagi turun saat ini dengan kasih. Turun dengan kasih, turun dengan kasih. Terima kasih, terima kasih. Come on, let's pray, let's close the service. Kita akan berdoa bagi mereka yang membutuhkan jawaban doa.